Selamat datang di Debat AI Dawir YouTube channel. Kali ini kita akan memperdebatkan sesuatu yang banyak menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu dengan tema, apakah MBG bermanfaat atau hanya membuang anggaran negara? Kali ini kita punya kontestan debat, yaitu kontestan AI Pro MBG yang akan melawan kontestan AI anti MBG. Keduanya akan melakukan presentasi, melontarkan pertanyaan satu sama lain mengenai tema MBG. Apakah bermanfaat bagi masyarakat, terutama para siswa, atau hanya membuang anggaran? Dan mereka akan mengadu argumen satu sama lain dengan data dan bukti yang valid dan nyata. Baiklah, tanpa berlama-lama inilah kontestan kita dari AI Pro MBG dan AI Anti MBG. Baiklah, kali ini kita akan memasuki sesi yang pertama, yakni sesi presentasi. Silakan untuk tim Pro MBG melakukan presentasi, waktu maksimal 5 menit. Halo semuanya, saya adalah Pro MBG, dan ini adalah presentasi saya. Membangun fondasi bangsa, argumen investasi strategis, melalui makan bergizi gratis MBG, keberhasilan suatu bangsa di masa depan tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas kognitif dan fisik generasinya. Makan bergizi gratis MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan sebuah intervensi struktural untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan produktivitas nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, urgensi kognitif, memperbaiki hidden hunger dan skor PISA. Data stunting di Indonesia berdasarkan SSGI Survei Status Gizi Indonesia 2023 masih berada di angka 21,5%. Meskipun trennya menurun, angka ini masih jauh di atas ambang batas WHO 20%. Namun, masalahnya bukan hanya stunting fisik, melainkan hidden hunger atau defisiensi mikronutrien yang menyerang anak-anak usia sekolah. Fakta neurobiologis, otak manusia memerlukan asupan protein hewani dan lemak esensial untuk mielinisasi saraf. Defisit nutrisi pada usia sekolah menyebabkan penurunan konsentrasi dan daya tangkap. Korelasi pendidikan berdasarkan data World Bank, anak-anak yang mendapatkan nutrisi cukup memiliki skor tes yang lebih tinggi dan tingkat absensi yang lebih rendah. MBG secara langsung akan berdampak pada performa Indonesia dalam peringkat PISA, Program for International Student Assessment, yang saat ini masih berada di level bawah. Tanpa perut yang kenyang dan gizi yang seimbang, kurikulum secanggih apapun tidak akan terserap dengan maksimal. Kedua, efek multiplier ekonomi menghidupkan sektor real pedesaan. Argumen bahwa MBG hanya membuang anggaran adalah pandangan yang rabun terhadap ekosistem ekonomi. Anggaran MBG yang diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah saat full scale tidak akan hilang menguap, melainkan berputar di dalam negeri melalui multiplier efek. Rantai pasok lokal, program ini mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Dengan asumsi puluhan juta siswa, permintaan terhadap telur, susu, daging, dan sayuran akan melonjak stabil. Ini menciptakan captive market pasar pasti bagi rakyat kecil. Pemberdayaan UMKM dan IRT. Eksekusi MBG di lapangan melibatkan Deperda per komunitas dan UMKM lokal. Berdasarkan studi di negara-negara yang menerapkan school feeding program seperti beras, setiap $1 yang diinvestasikan dalam makanan, sekolah menghasilkan return ekonomi sebesar $9 melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas lokal. Ketiga, reduksi kesenjangan sosial equity in education.
Kesenjangan nutrisi adalah akar dari kesenjangan ekonomi. Anak dari keluarga kaya mendapatkan asupan protein yang cukup, sementara anak dari keluarga miskin seringkali hanya mengonsumsi karbohidrat berlebih. Social Safety Net MBG berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang paling presisi. Bagi keluarga miskin, biaya makan anak mengambil porsi 10 sampai 15% dari pendapatan bulanan. Dengan MBG, daya beli keluarga tersebut meningkat karena beban pengeluaran pangan dialihkan ke negara. Ini adalah bentuk redistribusi kekayaan yang langsung menyentuh sel-sel masyarakat terkecil. Keempat, efisiensi fiskal jangka panjang, preventif versus kuratif. Para kritikus sering mengabaikan biaya yang harus dibayar negara jika kita tidak melakukan MBG. Beban BPJS Kesehatan terus membengkak akibat penyakit tidak menular PTM yang akarnya seringkali dimulai dari malnutrisi atau pola makan buruk di masa kecil. Data produktivitas The Lancet menyebutkan bahwa kehilangan produktivitas ekonomi akibat stunting dan malnutrisi dapat mencapai 2-3% dari PDB per tahun. Jika PDB Indonesia sekitar 20.000 triliun rupiah, maka kerugian akibat membiarkan gizi buruk mencapai 400-600 triliun rupiah per tahun. Kesimpulan, mengalokasikan anggaran untuk MBG hari ini jauh lebih murah daripada membayar biaya, pengobatan, dan menanggung beban angkatan kerja yang tidak produktif. Di masa depan, ini adalah efisiensi fiskal dalam bentuk investasi preventif. Kelima, validasi global, bukan eksperimen tanpa dasar. Lebih dari 100 negara di dunia telah menjalankan program serupa. India Midday Meal Scheme, program makanan sekolah terbesar di dunia ini, terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan, terutama bagi anak perempuan, dan mengurangi kesenjangan kasta. Jepang Shokuiku, Jepang menerapkan standar gizi ketat di sekolah sejak pasca Perang Dunia Kedua. Hasilnya, Jepang memiliki salah satu tingkat harapan hidup tertinggi dan tingkat obesitas terendah di dunia karena edukasi gizi sejak dini. Pernyataan penutup presentasi saya yakni menentang MBG dengan alasan penghematan anggaran adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal. Kita tidak sedang membicarakan pengeluaran konsumtif, melainkan pembentukan sovereign wealth dalam bentuk kecerdasan rakyat. Membiarkan anak-anak kita belajar dalam kondisi lapar atau kurang gizi adalah bentuk pemborosan yang sesungguhnya pemborosan potensi masa depan sebuah bangsa. Berikutnya, silakan kepada tim anti-MBG dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Waktu yang diberikan 5 menit. Halo semuanya, saya adalah AI anti-MBG dan ini adalah presentasi saya. MBG, ambisi politik yang mengancam stabilitas fiskal dan efektivitas pembangunan. Program makan bergizi gratis MBG seringkali dipasarkan sebagai peluru perak untuk menyelesaikan masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, jika kita membedah kebijakan ini melalui lensa makroekonomi, logika biologis, dan realitas sosiopolitik Indonesia, kita akan menemukan sebuah program yang lebih menyerupai beban anggaran daripada investasi yang produktif. 1. Bom waktu fiskal dan ketidakstabilan makroekonomi. Argumen utama yang paling sulit dibantah adalah besaran anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan estimasi pemerintah, untuk mencakup sekitar 82,9 juta penerima manfaat anak sekolah, santri, dan ibu hamil, dibutuhkan anggaran sekitar 400 triliun rupiah per tahun. Saat mencapai skala penuh, beban defisit APBN kita memiliki batasan defisit sebesar 3% terhadap produk domestik bruto PDB, alokasi 400 triliun rupiah yang setara dengan sekitar 12-15% dari total belanja negara saat ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan dua hal berbahaya, memangkas subsidi energi
atau sosial lainnya, atau menambah utang negara secara ugal-ugalan. Rasio pajak tax ratio. Indonesia memiliki rasio pajak yang masih stagnan di kisaran 10%. Mengandalkan pembiayaan program sebesar ini tanpa reformasi pajak yang radikal hanya akan memperlebar celah fiskal. 2. Miskonsepsi ilmiah. Terlambat untuk stunting. Narasi bahwa MBG akan menghapus stunting adalah miskonsepsi biologis yang mahal. Di verse 1000 days. Konsensus medis global menyatakan bahwa pencegahan stunting paling krusial terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan HPK, dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, memberikan makan gratis kepada anak SD dan SMP yang merupakan mayoritas target MBG tidak akan memperbaiki kerusakan kognitif atau fisik akibat stunting yang sudah terjadi di masa balita. Data lapangan, menurut SSGI 2023, angka stunting Indonesia berada di 21,5%. Fokus pada anak sekolah adalah bentuk pemadam kebakaran yang salah sasaran. 3. Ancaman inflasi pangan dan ketergantungan impor. Program ini akan menciptakan lonjakan permintaan demand shock yang luar biasa terhadap komoditas pangan tertentu seperti susu, daging ayam, dan telur. Defisit susu nasional. Indonesia saat ini mengimpor sekitar 80% kebutuhan susu nasional. Mewajibkan susu dalam menu MBG untuk puluhan juta anak akan memaksa negara melakukan impor masif yang menekan neraca dagang. Inflasi pangan volatile food, lonjakan permintaan dari pemerintah akan menaikkan harga pangan di pasar umum, yang justru akan menyulitkan keluarga miskin untuk membeli protein secara mandiri. 4. Mimpi buruk logistik dan kerentanan korupsi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan infrastruktur logistik yang sangat timpang. Cold chain logistics menyalurkan makanan bergizi ke pelosok Papua atau pegunungan di Kalimantan, membutuhkan infrastruktur rantai dingin yang sangat mahal. Biaya logistik bisa jadi lebih mahal daripada harga makanannya itu sendiri. Inefficiency dan liquid. Dengan perputaran uang 400 triliun rupiah per tahun, pengawasan di tingkat desa atau sekolah akan sangat sulit. Risiko sunat anggaran adalah ancaman nyata bagi efektivitas program. 5. Biaya peluang opportunity cost yang terlalu tinggi. Uang 400 triliun rupiah bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih transformatif. Dalam jangka panjang, kualitas guru, gaji guru yang layak akan berdampak lebih besar pada skor PISA kita. Kesehatan dasar, memperbaiki sanitasi dan akses air bersih untuk mencegah infeksi berulang. Kesimpulan presentasi saya, yaitu program makan bergizi gratis adalah kebijakan populistik yang sangat berisiko. Secara fiskal, ia tidak berkelanjutan. Secara saintifik, ia salah sasaran dalam menangani stunting. Secara ekonomi, ia mengancam stabilitas harga. Dan secara operasional, ia rentan terhadap korupsi. Kita tidak bisa membangun masa depan bangsa di atas fondasi utang hanya untuk program konsumtif yang efektivitasnya sangat diragukan. Terima kasih atas presentasi dari kedua tim. Kali ini kita akan memasuki babak yang kedua, yaitu sanggahan. Masing-masing tim dipersilahkan untuk memberikan sanggahan atas presentasi dari tim lawan. Waktu yang akan diberikan kepada masing-masing tim yaitu 3 menit. Dipersilahkan untuk tim biru untuk memulai sanggahannya. Presentasi Anda sangat tajam, terstruktur, dan menyentuh titik-titik krusial yang sering menjadi kekhawatiran para ekonom arus utama. Namun, izinkan saya membongkar narasi Anda yang menurut saya terlalu terpaku pada angka jangka pendek, fiskal, dan mengabaikan realitas. Pembangunan manusia yang bersifat dinamis, di sini saya akan menyangga argumen Anda secara singkat mengenai terlambat untuk stunting. Anda benar soal 1000 hari pertama kehidupan. Namun, Anda melupakan fakta medis bahwa masa remaja
adalah di second window of opportunity. Data Riskusdas menunjukkan bahwa 26% anak usia sekolah di Indonesia menderita anemia dan defisiensi mikronutrien kronis tanpa intervensi nutrisi saat sekolah. Kerusakan kognitif dari masa balita bukan hanya tidak terobati, melainkan akan semakin memburuk akumulatif. Mengenai biaya konsumtif, menyebut makan sebagai konsumsi adalah kekeliruan kategoris dalam ekonomi pembangunan. Nutrisi adalah biaya pemeliharaan aset human capital maintenance. Mesin industri membutuhkan listrik, manusia membutuhkan kalori dan protein untuk berpikir. Terima kasih atas sanggahan dari tim biru atau tim Pro MBG. Berikutnya dipersilahkan kepada tim merah atau tim anti MBG untuk memberikan sanggahannya. Waktu dipersilahkan. MBG adalah sebuah perjudian fiskal yang dibalut retorika investasi, mengalokasikan 400 triliun rupiah, kurang lebih 15% belanja negara untuk konsumsi saat ruang fiskal sempit adalah langkah sembrono. Berikut adalah bedah data atas kekeliruan argumen Anda. Kegagalan logika biologis. Anda mengaitkan MBG dengan penurunan stunting. Padahal, secara medis stunting bersifat irreversible setelah jendela 1000 hari pertama kehidupan HPK. Memberi makan anak usia SD atau SMP adalah intervensi yang terlambat. Anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk air bersih dan sanitasi, karena riset The Lancet membuktikan infeksi akibat sanitasi buruk adalah pemicu utama stunting, bukan sekadar kurang makan. Bom waktu fiskal. Membiayai program konsumtif melalui utang adalah resep bencana. Dengan tax rasio Indonesia yang hanya kisaran 10%, tambahan beban 400 triliun rupiah akan memaksa defisit menembus batas Undang-Undang 3% produk domestik bruto. Investasi pada makan siang memiliki lag time 15-20 tahun. Bisakah ekonomi kita bertahan menanggung bunga utang yang membengkak tanpa adanya return produktif instan, demand shock, dan inflasi pangan? Hukum pasar tidak bisa dilawan. Pembelian masif jutaan telur dan susu secara serentak akan menciptakan lonjakan harga volatile food karena produksi susu nasional hanya mampu memenuhi 20% kebutuhan. MBG justru menjadi subsidi terselubung bagi eksportir asing. Australia atau Selandia Baru dan memperburuk neraca dagang, bukan menyejahterakan peternak lokal yang belum siap secara kapasitas. Ketidakadilan universalitas. MBG adalah subsidi salah sasaran. Memberikan makan gratis kepada anak keluarga mampu di sekolah elit adalah pemborosan secara moral dan ekonomi. Setiap rupiah untuk anak orang kaya adalah rupiah yang dicuri dari perbaikan gaji guru atau fasilitas kesehatan di pelosok yang jauh lebih mendesak. Logistik dan kebocoran. Dengan biaya logistik Indonesia yang mencapai 14% produk domestik bruto, mendistribusikan protein segar ke 17.000 pulau adalah mimpi buruk tanpa pengawasan ketat. Anggaran raksasa ini hanya akan menjadi ladang korupsi baru di tingkat lokal melalui pengurangan kualitas gizi atau markup harga. Terima kasih atas kedua tim yang telah memberikan sanggahan yang sangat bagus. Mari kita masuk ke babak berikutnya, yaitu tanya jawab masing-masing. Tim akan memberikan pertanyaan dan tim yang lain akan memberikan jawaban. Pertanyaan akan diberikan kesempatan 5 kali dan masing-masing akan diberikan waktu 2 menit. Dipersilahkan kepada tim merah untuk memberikan pertanyaan pertama dan kemudian akan dijawab dengan dari tim biru, dan tim biru langsung memberikan pertanyaan kepada tim merah dan seterusnya. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Anda menjamin bahwa permintaan masif
pemerintah terhadap komoditas pangan tidak akan memicu hiperinflasi pangan lokal yang justru mencekik daya beli keluarga miskin yang tidak terjangkau. Program ini dan sertakan data konkret bagaimana UMKM lokal bisa bersaing dengan korporasi besar dalam tender logistik yang rumit dan masif ini. Untuk menjamin stabilitas, harga dan partisipasi UMKM, pemerintah tidak menggunakan pendekatan top-down yang terpusat, melainkan model desentralisasi pengadaan. Pertama, mitigasi hiperinflasi. Strategi kontrak farming, hiperinflasi terjadi jika ada lonjakan permintaan tanpa persiapan pasokan. MBG menggunakan sistem kontrak farming pertanian kontrak. Pemerintah memberikan kepastian harga dan volume kepada petani lokal sebelum musim tanam dimulai. Data, menurut studi IFPR, program makan sekolah yang terintegrasi dengan pertanian lokal dapat menstabilkan harga pangan sebesar 15-20% karena menghilangkan spekulasi tengkulak. Logika, lonjakan permintaan ini adalah plan demand permintaan terencana, bukan shock. Dengan kepastian serapan, petani berani meningkatkan kapasitas produksi misalnya, menambah populasi ayam petelur, sehingga supply akan mengejar demand secara organik. Kedua, UMKM versus korporasi. Model satuan pelayanan, program ini dirancang melalui satuan pelayanan SP yang melayani komunitas kecil sekitar 3.000 anak per unit. Barrier entry yang rendah, karena skalanya kecil per unit. Korporasi besar justru akan mengalami diseconomies of scale jika harus mengelola ribuan dapur kecil di pelosok. Sebaliknya, UMKM dan koperasi desa KUD memiliki keunggulan logistik lokal, regulasi afirmatif, undang-undang cipta kerja, dan peraturan. Presiden pengadaan barang atau jasa, pemerintah mewajibkan alokasi minimal 40% untuk produk dalam negeri dan UMKM dalam MBG. Dapur komunitas dikelola oleh tenaga kerja lokal menggunakan bahan baku pasar lokal, sehingga uang tetap berputar di desa desirkulasi ekonomi. Pertanyaan balik untuk Anda. Anda sangat mengkhawatirkan stabilitas fiskal dan inflasi. Namun mari kita bicara tentang ketimpangan nutrisi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi protein hewani kelompok 20% terkaya adalah 5 kali lipat lebih tinggi dibanding 20% termiskin. Pertanyaannya, jika Anda menolak MBG dengan alasan efisiensi, bagaimana mekanisme pasar bebas yang Anda agungkan dapat mengoreksi ketimpangan biologis ini tanpa intervensi negara? Bukankah Anda sedang membiarkan struktur masyarakat kita secara permanen terbelah antara elit yang bergizi dan rakyat yang malnutrisi? Solusi konkret apa yang lebih efektif dan secepat MBG untuk menutup jurang ini? Argumen Anda mengenai desentralisasi pengadaan terdengar sangat idealis di atas kertas. Namun, mari kita bedah realitas lapangan yang sering kali jauh lebih berantakan daripada rencana di atas meja birokrasi. Berikut adalah jawaban saya atas pertanyaan Anda, sekaligus respon terhadap poin desentralisasi Anda. Jawaban, menutup jurang nutrisi tanpa membakar APBN. Saya setuju bahwa ketimpangan nutrisi adalah masalah serius. Namun, mengklaim bahwa MBG adalah satu-satunya solusi tercepat adalah sebuah kekeliruan. Pilihan ganda, false dilemma. Pasar bebas memang tidak sempurna, tetapi negara punya instrumen yang jauh lebih presisi, murah, dan efisien daripada membangun puluhan ribu dapur umum. Berikut adalah mekanisme alternatif yang jauh lebih efektif daripada MBG. Pertama, Nutritional Targeted Cash Transfer PKH gizi. Alih-alih negara sibuk memasak, lebih efektif jika negara mentransfer dana tambahan langsung ke kartu. Kesejahteraan keluarga miskin, seperti perluasan PKH yang hanya bisa dibelanjakan untuk protein hewani telur, ikan, daging di pasar tradisional. Data, studi dari International Food Policy Research Institute, IF, menunjukkan bahwa transfer tunai bersyarat, conditional cash transfers, untuk nutrisi memiliki tingkat kebocoran logistik yang jauh lebih rendah, di bawah 5%,
dibandingkan bantuan dalam bentuk barang atau makanan jadi yang berisiko basi dan dicuri di jalan. Efisiensi, negara tidak perlu menanggung biaya gas, listrik, sewa dapur, dan gaji jutaan juru masak. 100% uang rakyat sampai ke perut rakyat dalam bentuk bahan baku berkualitas. Kedua, intervensi sisi penawaran supply side strategy. Ketimpangan terjadi karena harga protein mahal. Solusinya bukan membagikan makanan mahal secara gratis, tapi menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat. Gunakan 400 triliun rupiah itu untuk membangun infrastruktur irigasi, riset benih unggul, dan menekan biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 14% produk domestik bruto. Jika harga telur turun 30%, semua keluarga, bukan hanya yang punya anak sekolah, bisa makan bergizi secara mandiri. Ketiga, fokus mutlak pada 1000 HPK, fokus versus universalitas, memberi makan anak SMA yang sudah mampu secara ekonomi adalah pemborosan. Solusi konkret untuk menutup jurang biologis adalah mengalihkan 100% anggaran MBG untuk intervensi gizi ibu hamil dan balita di bawah 2 tahun. Ini adalah investasi dengan return on investment ROI tertinggi. Bukan memberi makan siang sekali sehari untuk remaja yang sudah terlambat secara pertumbuhan, tulang dan otak. Respon terhadap desentralisasi pengadaan Anda, model satuan pelayanan yang Anda agungkan, justru menyimpan bom waktu, fragmentasi korupsi. Dengan ribuan unit dapur kecil di seluruh pelosok, pengawasan menjadi mustahil dilakukan secara terpusat. Anda tidak lagi menghadapi satu korupsi besar di Jakarta, melainkan ribuan korupsi mikro. Di setiap unit desa yang kualitas makanannya akan dikurangi demi margin. Keuntungan pengelola lokal, diseconomies of scale. Membeli telur dalam skala ton jauh lebih murah daripada membeli telur per krat di pasar desa. Model desentralisasi. Anda secara matematis membuat biaya per porsi makanan menjadi 30-40% lebih mahal daripada pengadaan terpusat. Yang berarti ini adalah ketidakefisienan anggaran yang nyata. Pertanyaan sulit saya untuk Anda menekankan partisipasi UMKM melalui satuan pelayanan untuk melayani 3.000 anak per unit. Namun, standar keamanan pangan food safety adalah hal mutlak jika kita bicara nyawa anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjamin konsistensi, standar gizi, dan keamanan pangan? Higienitas di puluhan ribu dapur UMKM yang berbeda-beda tanpa infrastruktur, quality control yang sangat mahal jika terjadi kasus keracunan, makanan massal di satu daerah, seperti yang sering terjadi di program serupa di India. Siapa yang paling bertanggung jawab secara hukum, dan berapa biaya tambahan birokrasi, pengawasan yang harus dikeluarkan negara untuk memastikan jutaan porsi makanan itu tidak mengandung bakteri E. coli atau zat pengawet berbahaya setiap harinya. Sertakan analisis biaya pengawasan tersebut ke dalam total anggaran Anda. Jawaban Anda mengenai PKH gizi sangat teknis, namun mengabaikan satu variabel sosiopsikologis yang krusial di Indonesia, fungibilitas uang. Mari saya jawab tantangan Anda mengenai keamanan pangan dan biaya pengawasan. Pertama, sistem keamanan pangan, digitalisasi dan standarisasi. Menjamin higienitas di puluhan ribu dapur bukan hal mustahil dengan teknologi. Real-time monitoring. Standarisasi. Setiap satuan pelayanan SP beroperasi dengan Standard Operating Procedure SOP dari Badan Gizi Nasional, nutrisionis bersertifikat, dan petugas sanitarian dari puskesmas setempat bertindak sebagai pengawas harian. Teknologi, penggunaan aplikasi berbasis AI untuk verifikasi bahan baku, foto dan timestamp, serta sensor suhu untuk rantai dingin. Akuntabilitas. Tanggung jawab hukum berada di bawah manajer unit SP. Jika terjadi kelalaian, izin operasional dicabut
dan pengelola diproses secara pidana di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Kedua, analisis biaya pengawasan monitoring dan evaluation. Dalam manajemen proyek skala besar, biaya operasional OPEX termasuk pengawasan biasanya berkisar antara 4-5% dari total anggaran. Jika anggaran MBG adalah 400 triliun rupiah, maka biaya pengawasan dan manajemen mencapai 16-20 triliun rupiah. Alokasi, dana ini digunakan untuk gaji 30.000 lebih nutrisionis 1 per unit, sistem IT terintegrasi, dan uji laboratorium berkala. Logika efisiensi, anggaran 20 triliun rupiah untuk memastikan 380 triliun rupiah tepat. Sasaran jauh lebih efisien daripada membiarkan kebocoran struktural pada bantuan tunai yang seringkali habis untuk barang non-nutrisi. Pertanyaan balik untuk Anda. Anda menawarkan conditional cash transfer PKH Gizi sebagai solusi. Namun, mari kita hadapi realitas pahit di lapangan. Data World Bank dan Atlas Tembakau Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi perokok laki-laki tertinggi di dunia. Studi internal Kemensos seringkali menemukan bahwa dana bantuan sosial Bansos memiliki tingkat fungibilitas tinggi alias sering diselewengkan untuk membeli rokok, pulsa, atau membayar utang pinjol oleh kepala keluarga. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menjamin secara absolut bahwa uang yang Anda transfer ke rekening keluarga miskin akan benar-benar berubah menjadi telur dan susu di piring anak, dan bukan berubah menjadi asap rokok di tangan orang tua? Bukankah memberikan makanan jadi di sekolah adalah satu-satunya cara untuk memastikan 100% nutrisi tersebut benar-benar masuk ke sistem pencernaan siswa tanpa bisa diintervensi oleh kebutuhan konsumtif orang dewasa di rumah? Silakan, jelaskan mekanisme kontrol Anda terhadap perilaku konsumsi rumah tangga yang sangat cair tersebut. Argumen Anda mengenai fungibilitas uang adalah poin yang sangat valid dan merupakan tantangan terbesar dalam setiap kebijakan bantuan sosial di Indonesia. Namun, mengasumsikan bahwa MBG adalah satu-satunya cara untuk mengunci perilaku konsumsi adalah sebuah oversimplifikasi teknokratik. Mari saya bedah jawaban saya untuk mempertahankan efisiensi fiskal. Pertama, solusi teknologi, closed loop digital vouchers. Kita tidak perlu memberikan uang tunai cair yang bisa dibelikan rokok. Kita berada di era ekonomi digital. Mekanisme menggunakan sistem restricted digital wallet seperti evolusi dari BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Saldo dalam kartu atau aplikasi hanya dapat didebet di merchant atau warung yang terdaftar untuk SKU stock keeping unit tertentu, telur, susu, ikan, dan daging. Data studi Bank Dunia terhadap program BPNT di Indonesia menunjukkan bahwa transisi dari bantuan beras, raskin, ke voucher digital secara signifikan mengurangi kebocoran dan memastikan diversitas pangan yang lebih baik di tingkat rumah tangga. Keunggulan, kita tidak perlu membangun dapur, tidak perlu menggaji 30.000 pengelola, dan tidak perlu menanggung risiko makanan basi. Infrastrukturnya sudah ada, pasar rakyat, dan toko kelontong. Kedua, ilusi 100% masuk perut, masalah plate waste. Anda mengklaim MBG memastikan 100% nutrisi terserap. Realitanya, plate waste, sampah piring. Fakta lapangan, studi pada National School Lunch, program di Amerika Serikat, menunjukkan tingkat sisa makanan-makanan yang dibuang oleh siswa karena tidak suka rasanya atau kenyang mencapai 20-30%. Logika, dalam model desentralisasi UMKM Anda, standar rasa akan sangat bervariasi. Jika makanan di satu SP terasa hambar atau tidak sesuai selera lokal, maka 380 triliun rupiah yang Anda anggarkan justru akan berakhir di tempat sampah. Secara ekonomi, efektivitasnya langsung merosot. Di bawah bantuan voucher yang memungkinkan orang tua memilih protein yang disukai anaknya. Ketiga, pemborosan 20 triliun rupiah
untuk birokrasi baru. Anda dengan ringan menyebut angka 20 triliun rupiah untuk biaya pengawasan. Mari kita tempatkan angka itu dalam perspektif. Anggaran tersebut lebih besar dari total anggaran tahunan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian Pariwisata menciptakan birokrasi baru dengan 30.000 lebih manajer dan nutrisionis adalah mimpi buruk administratif di Indonesia. Struktur masif seperti ini sangat rentan terhadap titipan politik, pegawai fiktif, dan inefisiensi koordinasi antar lembaga. Mengapa kita harus menghabiskan 20 triliun rupiah hanya untuk mengawasi orang memasak, jika dana tersebut bisa langsung digunakan untuk membangun 10.000 puskesmas baru di daerah tertinggal? Pertanyaan Bali untuk Anda. Mari kita bicara tentang crowding out effect, efek penggeseran. Dalam teori ekonomi, intervensi pemerintah yang masif pada barang konsumsi dapat mematikan inisiatif mandiri masyarakat. Pertanyaannya, dengan menyediakan makan gratis secara universal dari SD hingga SMA, bagaimana Anda mencegah terjadinya degradasi tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan gizi anak? Data menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang sebuah bangsa bergantung pada edukasi, pola asuh di tingkat keluarga. Jika negara mengambil alih peran memberi makan, bukankah Anda sedang menciptakan ketergantungan struktural, di mana keluarga miskin akan merasa tugas gizi sudah selesai oleh negara, sehingga sisa uang mereka di rumah justru semakin bebas dialokasikan untuk rokok dan barang non-produktif lainnya? Bagaimana MBG bisa menjamin perubahan perilaku gizi di rumah, bukan sekadar pemberian makan siang gratis yang bersifat transaksional? Silakan sertakan analisis Anda mengenai bagaimana MBG memitigasi risiko ketergantungan ini dalam jangka panjang. Argumen Anda mengenai degradasi tanggung jawab sangat menarik secara filosofis. Namun mari kita lihat dari perspektif ekonomi, perilaku, dan realitas sosiologis. Pertama, mitigasi ketergantungan, MBG sebagai nutritional literacy. MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan standarisasi gizi. Edukasi melalui praktik mengacu pada model Shokuiku di Jepang. Makan siang di sekolah adalah laboratorium gizi. Siswa belajar komposisi protein, serat, dan karbohidrat yang benar. Pengetahuan ini dibawa pulang ke rumah, menciptakan tekanan positif dari anak kepada orang tua untuk memperbaiki pola makan keluarga. Reverse socialization, bukan takeover, tapi safety net. Negara hanya menanggung satu porsi makan. Tanggung jawab sarapan dan makan malam tetap pada orang tua. Dengan penghematan biaya makan siang, keluarga memiliki sisa anggaran untuk meningkatkan kualitas makanan di rumah, bukan sebaliknya. Kedua, menjawab plate waste standarisasi versus preferensi. Data USDA mencatat plate waste menurun secara signifikan ketika sekolah melibatkan siswa dalam perencanaan menu dan menggunakan bahan lokal yang akrab di lidah mereka. Logika dalam model satuan pelayanan SP kita. Menu disesuaikan dengan komoditas lokal. Misal ikan di pesisir, daging di pegunungan. Ini jauh lebih efektif daripada voucher digital yang seringkali hanya bisa ditukar dengan komoditas generik atau barang olahan seperti mie instan di warung terdekat karena keterbatasan stok protein segar. Ketiga, efisiensi birokrasi, investasi versus pemborosan. Menyebut 20 triliun rupiah sebagai pemborosan adalah pandangan yang mengabaikan asimetri informasi. Voucher digital. Anda tetap membutuhkan infrastruktur pengawasan untuk memastikan merchant tidak menukar saldo gizi dengan barang lain, rokok, atau pulsa. Masalah yang selama ini menghantui program BPNT, biaya pengawasan MBG adalah investasi untuk kualitas fisik manusia yang tidak bisa digantikan oleh sekadar angka di layar telepon seluler. Pertanyaan terakhir untuk Anda, the deadlock question. Anda sangat mengandalkan voucher digital closed loop dan pasar rakyat. Namun, mari kita bicara tentang market failure, kegagalan pasar di wilayah 3 tinggi tertinggal, terdepan, terluar. Pertanyaannya, di pelosok Papua,
atau pegunungan terpencil di mana tidak ada sinyal internet. Untuk kartu digital, tidak ada bank, dan harga sebutir telur bisa mencapai 5-10 kali lipat harga di Jawa. Karena kendala logistik swasta, bagaimana mekanisme voucher digital Anda bisa bekerja jika Anda menyerahkan sepenuhnya pada pasar? Bukankah Anda sedang menghukum anak-anak di daerah terpencil dengan gizi yang jauh lebih rendah daripada anak di kota hanya karena mereka tinggal di lokasi yang tidak efisien bagi pasar? Apakah Anda mengakui bahwa dalam kondisi ini, intervensi logistik langsung dari negara MBG adalah satu-satunya cara untuk menjamin keadilan nutrisi nasional? Silakan berikan solusi teknis Anda yang mampu mengalahkan keunggulan logistik negara di wilayah ekstrem. Argumen Anda mengenai wilayah 3 tinggi tertinggal, terdepan, terluar adalah serangan yang valid. Namun, Anda melakukan logical leap, lompatan logika, dengan menyimpulkan bahwa karena pasar gagal di 3 tinggi, maka MBG secara nasional adalah satu-satunya solusi. Ini adalah kebijakan yang membakar seluruh lumbung hanya untuk membunuh seekor tikus. Berikut adalah jawaban saya atas deadlock question Anda, sekaligus penutup argumentasi saya. Pertama, solusi teknis. Intervensi asimetris, a triage approach. Kita tidak boleh menerapkan kebijakan seragam one size fits all untuk negara sebesar Indonesia. Zona urban, suburban, 80% populasi. Gunakan voucher digital, infrastruktur internet, dan pasar sudah matang. Biaya administrasinya mendekati 0 dibanding membangun dapur. Zona 3, tinggi, 20% populasi. Disinilah peran negara masuk, tapi bukan dengan MBG yang boros birokrasi, melainkan melalui Targeted Fortified Food Distribution. Mekanisme, gunakan jaringan PT, POS, dan Bulog yang sudah memiliki gudang di pelosok untuk mendistribusikan protein tahan lama seperti telur bubuk, susu UHT, atau makanan olahan protein hewani tinggi langsung ke sekolah. Ini jauh lebih murah dan aman daripada memaksa UMKM lokal di Papua menyediakan daging segar setiap hari di tengah keterbatasan listrik cold chain. Kedua, mitos Shokuiku dan realitas kapasitas institusi. Anda menyamakan Indonesia dengan Jepang, Shokuiku. Ini adalah perbandingan yang tidak proporsional secara sosio-kultural. High trust versus low trust society. Di Jepang, integritas pengelola sekolah sangat tinggi. Di Indonesia, indeks persepsi korupsi kita masih menjadi masalah besar. Memaksa 30.000 unit dapur beroperasi secara jujur hanya dengan aplikasi AI adalah mimpi teknokratis yang mengabaikan realitas budaya setoran di birokrasi lokal. Ketimpangan kualitas tanpa standar industri yang seragam. MBG justru akan memperlebar kesenjangan. Anak di Jakarta akan mendapat menu ayam berkualitas, sementara anak di pedesaan mendapat menu nasi dan kuah. Karena anggaran dikorupsi atau logistiknya macet. Voucher justru memberikan power kepada orang tua untuk menuntut kualitas di pasar. Ketiga, analisis biaya peluang, the ultimate opportunity cost. Anda bersedia membuang 20 triliun rupiah hanya untuk monitoring. Mari kita jujur, secara matematis. Dengan 20 triliun rupiah per tahun, kita bisa memberikan beasiswa penuh UKT untuk 2 juta mahasiswa di universitas negeri setiap tahun. Mana yang lebih mempercepat Indonesia emas 2045? Membagikan makan siang gratis untuk anak yang sudah mampu, atau memastikan jutaan anak cerdas dari keluarga miskin bisa menjadi dokter dan insinyur tanpa terhalang biaya kuliah? Kesimpulan debat ronde pertama dan kedua, debat ini bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Apakah negara harus menjadi pengasuh nanny state atau menjadi fasilitator? Pihak Anda pro, MBJ, percaya pada intervensi fisik langsung yang masif, mahal, dan berisiko tinggi secara birokrasi demi memastikan keadilan perut. Secara seragam, pihak saya kontra
MBJ percaya pada efisiensi fiskal, bantuan tepat sasaran melalui teknologi, dan penguatan ekonomi rumah tangga tanpa harus membebani APBN dengan utang jangka panjang yang mencekik. Pernyataan berikutnya dari saya, memberi makan anak adalah tugas mulia, tetapi memaksakan program 400 triliun rupiah di tengah rasio pajak yang rendah dan infrastruktur yang belum merata adalah bentuk kecerobohan strategis. Indonesia emas tidak akan tercapai hanya dengan perut kenyang yang dibiayai utang, melainkan dengan otak yang terdidik dalam sistem fiskal yang sehat. Argumen Anda mengenai intervensi asimetris dan risiko nanny state sangatlah tajam. Anda mencoba membedah kebijakan ini dengan efisiensi bedah saraf. Namun, izinkan saya menutup babak ini dengan menunjukkan bahwa solusi voucher digital dan makanan fortifikasi yang Anda tawarkan justru berisiko menciptakan ketimpangan kualitas manusia yang semakin terlembagakan. Final rebuttal membongkar ilusi efisiensi voucher. Pertama, masalah time poverty dan keadilan nutrisi. Voucher digital hanya memberikan daya beli, bukan nutrisi siap saji. Realita, banyak orang tua di keluarga miskin bekerja sebagai buruh informal dengan jam kerja panjang time poverty. Memberi mereka voucher berarti memaksa mereka meluangkan waktu ekstra untuk belanja dan memasak. Hasilnya, anak-anak tetap makan seadanya mie instan atau gorengan. Karena praktis, meskipun di dompet digital mereka ada saldo untuk daging. MBG memutus rantai ini dengan memastikan intervensi gizi terjadi langsung di sekolah, menjamin standar protein yang sama bagi anak buruh maupun anak pegawai kantoran. Kedua, menjawab low trust society dengan transparansi publik. Anda khawatir soal korupsi di dapur sekolah, namun bantuan tunai atau voucher justru lebih sulit diawasi secara fisik. Visibility. Jika masakan di sekolah buruk, orang tua dan masyarakat akan langsung memprotes. Ini adalah pengawasan berbasis komunitas yang paling organik. Digital Trace, program MBG justru menggunakan digitalisasi untuk melacak supply chain dari petani hingga ke piring. Mengatakan Indonesia tidak bisa melakukannya karena budaya setoran adalah sikap pesimisme pembangunan yang menghambat inovasi struktural. Ketiga, koreksi atas biaya peluang scholarship versus nutrition. Anda membandingkan MBG dengan beasiswa universitas. Ini adalah logical fallacy, false equivalence. Premis, bagaimana seorang anak bisa bersaing memperebutkan beasiswa universitas jika di usia SD dan SMP mereka sudah kalah secara kognitif akibat anemia dan kelaparan. Jangka pendek. Fakta, investasi pada gizi di pendidikan dasar adalah hilirisasi. SDM daya manusia tanpa nutrisi. Investasi pada beasiswa universitas hanya akan dinikmati oleh mereka yang beruntung. Secara gizi di masa kecil, mempermanenkan kasta sosial. Kesimpulan babak kedua, pihak kontra Anda memandang negara sebagai entitas yang harus seminimal mungkin menyentuh aspek fisik rakyat demi menjaga angka fiskal. Pihak pro, saya memandang negara sebagai arsitek peradaban yang harus berani berinvestasi pada fondasi biologis rakyatnya. Sebuah bangsa tidak akan pernah bangkrut karena memberi makan anak-anaknya. Tetapi sebuah bangsa pasti akan hancur jika membiarkan generasinya tumbuh dalam kabut kelaparan di tengah kemegahan. Angka-angka statistik. Pertanyaan penutup untuk menguji konsistensi Anda. Jika Anda tetap memilih voucher digital sebagai solusi di wilayah urban, pertanyaannya, bagaimana Anda menjamin bahwa masuknya likuiditas bantuan voucher secara masif ke pasar lokal tidak akan memicu inflasi harga protein di tingkat warung atau pasar? Karena pedagang tahu ada permintaan yang dijamin negara, yang pada akhirnya justru membuat nominal voucher tersebut tidak lagi cukup untuk membeli jumlah protein yang ditargetkan. Bukankah ini justru akan merugikan masyarakat miskin lainnya yang tidak menerima voucher namun harus ikut menanggung kenaikan harga pasar tersebut? Di mana M adalah jumlah uang. Kelima, kecepatan peredaran, panjang tingkat harga, dan Q jumlah barang. Menambah M melalui voucher tanpa menambah Q memang akan menaikkan panjang harga. Namun, dengan voucher digital,
data transaksi tercatat secara real time. Pemerintah bisa melihat daerah mana yang mengalami lonjakan permintaan telur tinggi dan memberikan insentif atau kredit murah bagi peternak di daerah tersebut untuk menaikkan populasi ayamnya. Ini adalah respon pasar yang lincah, bukan birokrasi dapur yang kaku. Pernyataan penutup terakhir, pihak kontra makan bergizi gratis. Sebagai penutup dari pihak yang skeptis, saya ingin menekankan bahwa perdebatan ini bukan tentang pelit atau dermawan, melainkan tentang keberlanjutan dan akurasi. Pertama, mitos investasi tanpa batas. Bangsa memang tidak akan bangkrut hanya karena memberi makan anak-anaknya. Tetapi bangsa bisa lumpuh jika ia membiayai makan tersebut dengan utang luar negeri yang bunganya menggerus anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masa depan. Kedua, keadilan yang menipu. Memberi makan semua anak secara universal terdengar adil, namun secara fiskal itu adalah ketidakadilan yang nyata. Memberi subsidi pada anak orang kaya adalah pemborosan yang tidak bisa dibenarkan secara moral di tengah keterbatasan anggaran negara. Ketiga, negara sebagai fasilitator, bukan penyuap. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem di mana orang tua memiliki pekerjaan yang layak sehingga mampu membeli makanan bergizi secara mandiri. Makan bergizi gratis berisiko mengubah warga negara dari subjek yang berdaya menjadi objek yang bergantung pada jatah piring pemerintah. Terima kasih atas argumen penutup yang sangat tajam. Anda telah menggunakan logika ekonomi klasik. M dikali kelima sama dengan panjang dikali Q dengan sangat tepat untuk menyerang potensi inflasi dari sisi moneter. Namun, izinkan saya memberikan pandangan penutup dari sisi ekonomi pembangunan dan humanitas. Sebagai penyeimbang, sebelum kita mengakhiri debat ini, pernyataan penutup terakhir pihak Promakan bergizi gratis. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa makan bergizi gratis bukanlah sebuah perjudian, melainkan sebuah asuransi masa depan. Pertama, membedah logika M dikali kelima sama dengan panjang dikali Q, MBG, sebagai penggerak Q. Anda benar bahwa menambah M uang atau voucher tanpa menambah Q barang akan menaikkan panjang harga. Namun, kelemahan voucher adalah ia bersifat fragmented demand, permintaan yang terpecah-pecah. Pedagang pasar tidak akan berani menambah stok ayam secara masif hanya karena ada kemungkinan warga membelanjakan vouchernya di sana. Sebaliknya, makan bergizi gratis menciptakan guaranteed demand permintaan yang dijamin. Ketika negara menyatakan butuh 10 juta butir telur per hari, ini memberikan sinyal yang jauh lebih kuat kepada produsen untuk meningkatkan Ki produksi secara masif. Jadi, makan bergizi gratis justru lebih efektif menekan panjang melalui economies of scale daripada voucher digital yang pasarnya masih sangat cair dan spekulatif. Kedua, melampaui dikotomi nanny state. Anda menyebut program ini sebagai penyuap yang mematikan kemandirian. Namun, mari kita jujur, kita tidak pernah menyebut sekolah negeri gratis atau imunisasi gratis sebagai suap yang mematikan kemandirian orang tua. Kita menyebutnya sebagai standar pelayanan minimal. Makan bergizi adalah kelanjutan logis dari hak atas pendidikan. Apa gunanya fasilitas sekolah yang gratis jika kapasitas otak anak untuk menyerap pelajaran dibatasi oleh rasa lapar? Makan bergizi gratis bukan tentang mengambil alih peran orang tua, tetapi memastikan bahwa kemiskinan orang tua tidak menjadi vonis mati bagi kecerdasan anak. Ketiga, biaya kelalaian cost of inaction. Anda mengkhawatirkan utang negara, namun saya mengkhawatirkan utang kognitif. Jika kita kehilangan 2-3% produk domestik bruto setiap tahun akibat stunting dan malnutrisi, maka dalam 10 tahun kita kehilangan 4.000 sampai 6.000 triliun rupiah. Bandingkan dengan anggaran makan bergizi gratis, biaya membiarkan rakyat bodoh dan sakit-sakitan jauh lebih mahal daripada biaya memberi mereka makan.
Kesimpulan akhir, debat ini telah menunjukkan dua paradigma yang berbeda. Pihak kontra melihat risiko pada anggaran, sementara pihak pro melihat risiko pada manusia. Bagi saya, anggaran bisa diperbaiki melalui reformasi pajak dan efisiensi birokrasi. Tetapi, otak anak yang gagal berkembang tidak bisa diperbaiki setelah mereka dewasa. Indonesia Emas 2045 tidak akan dibangun oleh anak-anak yang memiliki kartu digital di saku mereka, tetapi oleh anak-anak yang memiliki protein cukup di sel-sel otak mereka. Makan bergizi gratis adalah investasi paling jujur yang bisa diberikan negara kepada rakyatnya. Nah, demikianlah debat AI. Kali ini dengan tema, apakah MBG bermanfaat atau justru hanya menghabiskan uang negara? Dan terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah apa pendapat kalian dengan debat kali ini dan berikan saran untuk debat berikutnya. Saya Dawir undur diri, sampai jumpa di debat AI berikutnya.